Latihan timnas langsung digeber setelah tiba di Solo menjelang melawan timnas Filipina di Piala ASEAN. Mauro Ziltra akhirnya ada titik terang untuk menjadi WNI dan bergabung bersama skuad Garuda. Pemain skuad Garuda dihantam cedera menjelang melawan timnas Filipina di laga lanjutan grup B Piala ASEAN Cup 2024. Milano Jonathan akhirnya satu tim dengan Ivar Jenner dan Ole Romeni di FC Utrecht. Klub Erick Thohir kini akhirnya semakin berpeluang untuk mendatangkan Ole Romeni ke Liga Inggris. Ramai soal Presiden Como 1907 yang membantah soal mendekati sosok Kevin Dix. Kiper keturunan asal Jerman akhirnya santer dibahas setelah Emil Audero terbuka untuk bergabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper asal Bundesliga itu Daniel Klein kini sempat menyebutkan bahwa dirinya akan sangat senang andai bisa mewakili tanah air ibundanya yaitu Indonesia. Daniel mengatakan itu dalam sesi virtual Bundesliga Media Roundtable yang dihadiri sejumlah media asal Indonesia. Ya, saya benar-benar bisa membayangkan diri saya dalam waktu dekat atau di masa depan bisa bermain untuk Indonesia. Akan sangat menyenangkan untuk mewakili tanah air ibu saya. Sayangnya belum ada kontrak resmi dari PSSI, tetapi saya pernah berkomunikasi dengan Fardi Bahdim sebelumnya, tuturnya menambahkan. Ya, Daniel Klein menyatakan bahwa sang ibu merupakan figur penting dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional, di mana ia akhirnya mau mendaftarkan diri ke sebuah klub karena diyakini oleh sang ibunya. Ya, dalam hal ini nama Daniel tersebut kembali ramai dibahas setelah Emil Audero kembali santer muncul di media sosial karena terbuka untuk bergabung ke skuad Garuda, di mana tidak sedikit yang turut juga mengusulkan Daniel untuk bisa diproses menjadi bagian dari tim merah putih. Ya, usulan itu muncul berdasarkan dari potensi sang kiper yang terjelaskan dengan pemanggilan dirinya di berbagai kelompok umur timnas Jerman, di mana pemanggilan itu dimulai dari U15 sampai U19. Kendati sudah berpengalaman memperkuat tim di berbagai kelompok umur, Daniel pun tidak mau menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Ia mengaku masih merasakan koneksi yang kuat dengan Indonesia. Saya tentu merasa memiliki hubungan dekat Indonesia melalui ibu saya. Dengan semua cerita yang dia tuturkan kepada saya dan fakta bahwa kami masih memiliki keluarga di sana, ujar Daniel. Saya juga menyukai buah-buahan di Indonesia serta orang-orangnya yang sangat berbeda dari Jerman, tutur kiper berusia muda tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga membenarkan bahwa nama Mauro Ziltra sudah masuk ke dalam daftar calon pemain keturunan yang akan diproses. Namun meski demikian PSSI belum memproses lebih lanjut karena masih mempelajari dokumen sang pemain. Ya, Mauro Ziltra sebelumnya mengabarkan bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI perihal dirinya untuk menjadi WNI. Namun meski demikian PSSI tidak mengonfirmasi hal itu. Terkini Arya memastikan bahwa nama Mauro Ziltra memang masuk ke dalam daftar pemain keturunan yang akan diproses. Namun PSSI saat ini masih dalam tahap pengecekan dokumen dan kelengkapan syarat lainnya. Kita lihat godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, kita masih proses dulu, jelas Arya. Ya, Arya pun menjelaskan bahwa PSSI belum bisa memberikan kepastian bahwa Mauro Ziltra akan menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Tapi bukan janji ya, kita lihat dulu kelengkapan dan sebagainya, ucap Arya. Satu pemain penting timnas Indonesia saat ini diketahui tengah mengalami cedera menjelang melawan timnas Filipina dalam laga pemungkas grup B Piala ASEAN. Satu pemain tersebut ialah Rivaldo Pakpahan. Ya, dalam sebuah unggahan di akun Instagram story miliknya, Rivaldo terlihat menggunakan tongkat sebagai bantuannya agar bisa berjalan. Belum diketahui cedera apa yang menimpa pemain Rivaldo tersebut. Ya, diketahui Rivaldo diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter di saat melawan timnas Vietnam kemarin. Saat itu ia tampil menggantikan Marcelino yang mendapatkan hukuman larangan bermain akibat kartu merah. Namun debut pemain 21 tahun itu bersama timnas Indonesia tidak berjalan baik, di mana ia digantikan oleh Rafael Surik di menit ke-40. Saat keluar lapangan, Rivaldo terlihat menahan rasa sakit. Saat itu ia bahkan terlihat berjalan terpincang-pincang. Terkini gejala yang ditunjukkan Rivaldo ternyata berbuah cedera, di mana ia sampai harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Kaki kirinya pun diperban putih untuk melindungi cederanya. Dalam hal ini PSSI belum memberikan pernyataan resmi perihal detail cedera apa yang dialami Rivaldo.
Timnas Indonesia diketahui sudah terbang dari Jakarta ke Solo tepat pagi tadi menjelang melawan timnas Filipina. Lalu tepat sore tadi skuad coach Sintayong pun langsung menggelar latihan demi tampil maksimal di laga pemungkas grup B Piala ASEAN Cup 2024 nanti. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Filipina di laga terakhir grup B Piala ASEAN, di mana pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Sabtu mendatang. Di mana laga tersebut akan menjadi laga krusial bagi skuad Garuda. Pasalnya pasukan coach Sintayong belum berada di posisi aman setelah kalah dari timnas Vietnam 1-0 kemarin. Dalam hal ini mereka harus mengunci kemenangan di laga melawan timnas Filipina jika ingin membuka peluang untuk lolos ke semifinal. Ya, setelah pertandingan melawan timnas Vietnam, para pemain tiba di tanah air pada Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Marcelino dan kolega sempat diberikan waktu istirahat sebelum kembali berlatih. Menjelang laga krusial itu, manajer timnas Indonesia itu Sumarji mengatakan bahwa para pemain tepat pagi tadi sudah berangkat ke Solo, Jawa Tengah. Ia mengungkapkan bahwa latihan persiapan menjelang melawan timnas Filipina akan berlangsung tepat pada sore tadi. Pemain hari ini terbang ke Solo, sore langsung latihan, kata Sumarji kepada awak media di saat masih di Jakarta. Presiden Como 1907 yaitu Mirwan Suarso kini membantah soal pihaknya yang disebut sedang mendekati Kevin Dix untuk bursa transfer terdekat. Jatah pemain non-Uni Eropa menjadi alasan Como yang tidak mengirim proposal untuk pemain timnas Indonesia tersebut. Ya, berdasarkan peraturan di Liga Italia, setiap klub hanya boleh mendaftarkan maksimal 2 pemain dari non-Uni Eropa. Dalam hal ini, Como 1907 sudah punya Fadera dari Gambia dan juga Ali Jazim dari Irak. Tidak, jatah pemain non-Uni Eropa kami sudah penuh. Sejak Kevin Dix menjadi WNI, maka statusnya menjadi non-Uni Eropa. Dan kami tidak punya tempat buat pemain non-Uni Eropa lagi, kata Mirwan. Ya, di satu sisi, Mirwan membenarkan bahwa Como 1907 pernah menjajaki proses untuk merekrut Kevin Dix. Hal itu tepatnya sebelum Serie A musim ini bergulir. Namun negosiasi antara kedua pihak tidak menemui mufakat. Hanya waktu awal musim tahun ini, namun tidak berhasil meraih kesepakatan dengan klubnya, ujar Mirwan. Ya, nama Kevin Dix kembali dikaitkan dengan Como 1907 setelah FC Copenhagen siap melepasnya di akhir musim ini, di mana diketahui kontrak Kevin Dix akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Pemain keturunan Belanda Indonesia yaitu Milano Jonathan kini akhirnya resmi bergabung ke FC Utrecht. Dikutip dari halaman resmi FC Utrecht, Jonathan dikontrak selama 3,5 tahun. Dalam hal ini, kedatangan Jonathan akan menambah kekuatan di lini depan. Memiliki posisi ideal di sayap kanan, Jonathan termasuk winger subur di kasta kedua Liga Belanda. Bersama Vitesse Arnhem, Jonathan mencetak 10 gol dan 4 assist dari 17 pertandingan. Saya sangat senang bisa bermain untuk klub yang luar biasa ini, kata Jonathan. Saya berasal dari lingkungan kelas pekerja di Arnhem. Dalam hal ini, klub seperti FC Utrecht secara alami sangat cocok untuk saya, ucap Jonathan menambahkan. Ya, Jonathan dikabarkan memiliki nenek asal Depok, Jawa Barat. Pemain 20 tahun tersebut juga dikabarkan menjadi salah satu bidikan PSSI untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Dengan bergabung ke FC Utrecht, Milano Jonathan akan satu tim dengan Ivar Jenner dan calon pemain timnas Indonesia itu Oli Romeni. Saya pemain kidal yang kreatif, saya suka bergerak dan masuk ke dalam. Kemudian saya dapat memberikan umpan silang atau umpan tarik, ujar Jonathan. Saya juga ingin menghibur orang-orang yang datang ke stadion. Bergerak menggiring bola, tuturnya menambahkan. Calon pemain timnas Indonesia yaitu Oli Romeni kini dikabarkan diminati oleh klub asal Inggris yaitu Oxford United. Menurut pemberitaan Football Premier, klub asal Inggris tersebut bersedia membayar biaya transfer 6 digit guna mendatangkan Romeni. Ya, saat ini Romeni masih memiliki kontrak dengan FC Utrecht hingga Juni 2026. Karena itu, guna memboyong Romeni, klub ketua umum PSSI Erick Thohir tersebut tentunya perlu merogoh gocek. Ya, peluang Romeni untuk pergi dari FC Utrecht tentunya terbuka lantaran klub tersebut baru mendatangkan pemain berdarah Indonesia lain yaitu Milano Jonathan. Kepergian Romeni disebut dapat menjadi pukulan telak bagi FC Utrecht, di mana pemain 24 tahun itu juga memang menjadi pemain kekuatan penting FC Utrecht di musim ini. Posisi bermain Romeni dengan Milano sama-sama sebagai pemain sayap kanan. Bedanya hanya produktivitas gol musim ini. Jonathan lebih produktif ketimbang Romeni. Dalam hal ini, apabila transfer ini terlaksana, maka Oxford United akan menjadi klub luar Belanda pertama bagi Romeni, di mana sebelumnya Romeni hanya bermain di Liga Belanda. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.